Selamat sore. Sore. Oke, sebelum itu perkenalkan nama saya Arba yang akan mewawancarai Anda pada sore hari ini. Sebelum itu, bolehkah Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dulu, mulai dari nama, lalu aktivitas sehari-hari dan profesinya? Silahkan. Oke, halo. Nama saya Aznil Kusnaini, biasanya dipanggil Aznil. Kegiatan sehari-hari terkadang ngajar, terkadang ngurusin usaha sendiri. Oke, terima kasih Bu Aznil. Halo. Halo. Oke, di sini saya Arba akan bertanya-tanya ke Anda mengenai beberapa hal seputar tentang profesi Anda sebagai dosen. Nah, kalau boleh tahu latar belakang pendidikan Ibu Aznil ini apa? Boleh diceritakan? S1, mulai S1? Mulai dari SMA boleh? Oke, saya SMP di Surabaya, di Hodija, kemudian SMA di SMA Negeri 1 Sidoarjo, kemudian lanjut kuliah di jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, kemudian lanjut S2 di Magister Science Management Universitas Erlangga. Keren Tahun banget. 2014, lulus 2015. Keren banget, UGM dan UNER teman-teman. Oke. Oke, kalau boleh tahu nih, sudah berapa lama Ibu Aznil menjalani profesi sebagai dosen? Kalau dosen awalnya berangkat dari dosen praktisi. Jadi dosen praktisi sejak 2017 kira-kira. Terus kemudian di 2019 ya, saya agak lupa. 2019 atau 2020 dosen praktisi tapi saya ber-NIDN. Jadi dosen tetap tetapi dari background praktisi. Praktisi. Kalau saya itu 2017 berarti udah 7 tahunan, sekitar 7 tahun. Ya, ya sekitar segitu. Lama sekali ya, keren banget. Lalu pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana perjalanan karir Ibu Aznil sebelum jadi dosen? Apakah ada pengalaman lain di luar dunia pendidikan? Waktu kuliah sebelumnya saya pernah nyambi nih part-time. Jadi guru SMP bahasa Inggris. Weh. Waktu itu. Saya ingat betul pertama kali terima gaji 250.000. Jadi ngajar SMP bahasa Inggris tapi nggak lama juga karena terus kemudian bingung ya ngatur jadwal kalau sama kuliah. Nah terus setelah kuliah kebetulan bantu bisnis keluarga. Pada saat pertama kali itu bagian keuangan, kemudian setelah lulus S2 itu bantu bisnis keluarga juga. Nah baru 2017 ya, 2017 baru mencoba daftar jadi dosen. Oke, diawali dengan bisnis mengajar ya, mengajar jadi guru bahasa Inggris, lalu bisnis keluarga, lalu lanjut jadi dosen. Ya. Nah, kira-kira kan tadi udah masuk ke dunia usaha juga sampai sekarang ya kalau Masih ya, sampai sekarang. sampai sekarang. Lalu apa motivasinya? Motivasi kok mau menjalani karir sebagai dosen? Sebenarnya secara passionnya awalnya itu saya tidak menyangka kalau suka mengajar. Oke. Awalnya kayaknya passion saya itu di organizing. Oh. Suka banget mengorganize sesuatu. Sehingga ketika menjalani bisnis keluarga ya fun-fun aja. Tapi terus coba karena ada motivasi dari orang tua, nyoba nih mengajar itu gimana sih? Iya. Ternyata ngajar itu menyenangkan sekali bertemu dengan anak-anak muda, dan itu bagi saya seperti ngebalancing. Ya. Saya kan gen milenial yang udah generasi awal ya, sebagai awal, terus rasanya ini kalau menghadapi Gen Z, terus sekarang ada Gen Alpha, kok kayaknya out of date banget. Iya. Terus kemudian dengan ngajar ketemu anak-anak muda itu kan nge-refresh. Rasanya nge-refresh, jadi tahu apa perbincangan kekinian itu apa, ketemu anak-anak muda sharing ide itu menyenangkan. Dan ngajar itu ada kepuasan sendiri ya, jadi kayak sharing pengalaman kita itu apa, terus kemudian
relevansikan dengan teori. Jadi kita belajar lagi nih. Jadi Oh, iya. merasa saya dituntut belajar lagi, bikin materi lagi, ya menyenangkan biar biar nggak stuck ya pikirannya dan nggak lupa sama pelajaran-pelajaran Oke. dulu. Jadi Bu Azmil menemukan keenjoyan, kenikmatan dalam menjalani karir ini ya. Ini bagus banget, keren sekali. Lalu waktu itu kan jadi dosen praktisi ya. Apakah saat itu Ibu Azmil sudah merencanakan karir Anda ke depannya sebagai dosen atau bagaimana? Kalau iya bisa diceritain. Maksudnya gimana ya? Ketika menjadi dosen praktisi, apakah Ibu Azmil itu sudah merencanakan ke depannya saya akan Oh, menjadi dosen? oke. Gitu. Tadinya kalau jadi dosen praktisi itu kita seperti dosen tamu ya. Pada saat itu saya cuma ngajar kewirausahaan karena memang kan ada pengalaman di bidang kewirausahaan, jadinya ngajarnya memang kewirausahaan. Tapi sekarang ngajarnya jadi berbagai macam jurusan manajemen, jadi ada kewirausahaan, ada pengantar bisnis, ada pengantar manajemen, udah macam-macam, pemasaran, dan spesialisasi saya pada saat S2 itu ngambilnya marketing, pemasaran, manajemen pemasaran. Jadi awalnya memang tidak terpikir untuk menjadi dosen tetap ya berkarir di dunia pendidikan itu, tidak berpikir sejauh itu, tapi karena ada peluang sehingga ya why not gitu aja, why not. Tadinya cuma ngajar aja gitu, tapi ternyata terus ada peluang untuk bisa berkarir, kita punya petnya di dunia pengajaran, jadi ya why not ya saya sekalian aja terjun. Oke, tadi Mbak Azmil udah ceritain juga kalau menemukan enjoy gimana mengenal agensi atau milenial yang akhir. Lalu apakah ada hal positif lain yang kira-kira Ibu Azmil rasakan selama menjalani karir ini? Yang tadi saya bilang ya, ngajar itu seperti kita share sesuatu yang kita tahu, kita berbagi ilmu, itu ada kepuasan. Jadi kita share pengetahuan, dan saya rasa tidak hanya saya yang memberikan pengalaman, tapi saya juga belajar juga dari mahasiswa. Saya serap juga ilmu mereka ke saya, jadi never ending learning ya kalau menurut saya. Semua guru, semua murid juga, jadi saya juga sebagai guru, juga sebagai murid, secara tidak langsung saya juga menyerap ilmu dari anak-anak muda gitu. Jadi ada kepuasan di dalam hati, selain kita bisa sharing ilmu, ternyata saya juga belajar banyak. Jadi itu kayak akhirnya addiction gitu. Ya balik lagi ke ibu rasanya gitu ya. Kayak dapat sesuatu ya enak aja, terusin aja. Oke. Selain hal positif, pasti itu dalam jalan Ibu menjalani karir sebagai dosen pasti banyak sekali tantangan dan resiko. Nah, kalau boleh tahu, apalagi kan disambi dengan pekerjaan yang lain, kalau boleh tahu resiko dan tantangannya apa aja nih? 2 tahun terakhir ini sebenarnya saya ngerasain tantangan banget sih, apalagi perempuan ya. Kata perempuan itu selalu dihadapkan pada banyak pilihan. Betul sekali. Apalagi punya baby gitu ya. Saya rasa prioritas utama tetap kita harus menjadi seorang ibu, dan saya juga pengennya ibu yang ideal ya, walaupun menjadi ibu yang ideal itu bukan hal yang mudah juga, tapi akhirnya time manajemennya agak sulit banget gitu, ngajar juga, terus usaha juga, menjadi seorang ibu juga, itu agak bingung ngaturnya, itu sih bingung banget. Dan itu kan seperti hal yang jam produktifnya kerja sama jam produktifnya anak itu sama. Iya, jadi nggak bisa nih kita kerja dulu ya, nanti kita mainnya, nanti kita belajarnya nanti ya nak ya. Itu nggak bisa, jam efektifnya anak, jam mainnya anak sama jam kerja ini sama. Jadi saya rasa semua perempuan, semua ibu mengalami ini, dan itu memang pilihan yang sulit supaya setiap berangkat kerja juga kepikiran. Tapi juga kalau nggak kerja juga bagaimana gitu kan. Jadi ya alhamdulillahnya kalau
woman planner itu enaknya kan kita bisa fleksibel, Ya, ya. bisa fleksibel. Jadi saya bisa misalkan quality time dengan anak sehari, besoknya baru fokus ke kerjaan, itu bisa diatur. Dan alhamdulillah juga di ngajar saya kan tidak harus mengikuti jam kantor, Ya. sehingga di ngajar pun saya perlunya datang ketika ada jadwal. Oh, ya, ya. Jadi sementara karena anak masih baby, jam ngajarnya agak berkurang. Oh, Gitu. Tapi nanti kalau sudah agak gede, ya insya Allah bisa lebih nambah jam belajar lagi. Alhamdulillahnya saya terus bersyukur kalau saya punya flexibility. Jadi nggak harus datang jam 8 terus kemudian harus pulang jam 4. Saya tidak membayangkan juga kalau itu harus saya ikutin, pulang ketemu anak udah ngantuk, ya kapan quality time-nya gitu. Dan saya bersyukur sebagai woman planner, sebagai dosen terbang, punya flexibility waktu yang enak banget. Jadi anak juga tetap bisa bermain, bisa quality time banyak, kerjaan juga tidak perlu saya korbankan. Oke, syukurlah. Jadi Ibu Azmil bisa membalance antara tiga sekaligus prioritas dari perjalanan. Oke, dalam beberapa tahun ke depan atau 5 tahun ke depan deh, apakah ada target karir tertinggi di bidang dosen ini? Apakah ada? Jujur, kita harus bikin skala prioritas ya. Tidak semua bisa saya prioritaskan, jujur sekali. Artinya semua harus jalan, itu nggak bisa. Harus kita akui secara tenaga, secara waktu itu nggak bisa. Jadi prioritas utama saya ya tetap usahanya yang dijalankan, karir dosennya juga di maintenance. Kebetulan kan kalau karir dosen semua sudah ada timelinenya ya, kapan kita naik jabatan fungsional atau apa, itu sudah ada timelinenya dan semua bisa di manage sambil berjalan. Nah, kalau tugas sebagai seorang ibu itu nggak bisa ditoleransi sih, ya itu wajib sih. Jadi itu memang sambil berjalan sambil berjalan. Ya memang endingnya ada waktu dengan anak yang perlu dikorbankan, tapi itu masih dalam, menurut saya ya, masih dalam kadar yang normal, wajar, nggak terlalu banyak gitu. Oke, terima kasih. Ini masih ada satu lagi pertanyaan. Oke, terakhir ini Bu Azmil, terima kasih atas tadi dari awal, mulai dari awal perjalanan Ibu, lalu terakhir tadi ada rencana atau enggak rencana tertingginya. Lalu pertanyaan terakhir, apakah ada kiat atau tips sukses untuk mencapai karir buat teman-teman yang nonton nih? Kalau ada boleh silahkan. Tips sukses ya, yang penting pertama menurut saya nggak bisa ditoleransi itu passion. Kalau kita jalaninnya merasa terbebani, terpaksa, nggak enjoy dalam semua pekerjaan, nggak enak ya kan? Betul Tapi banget. kalau passion itu mau capek mau susah tetap happy. Dan nggak usah, kalau zaman sekarang kan dikit-dikit stres dan segala macam, semua kan sudah ada yang ngatur ya, tapi kita tetap ikhtiar to the max, tapi hasil kita rasakan. Jadi memang satu passion, yang kedua tetap continuity-nya. Kan ada nih yang menggebu-gebu di awal, tapi kemudian beberapa bulan down atau setahun down. Ya, betul banget. Nah itu mungkin kalau bisa ngasih tips, kita bisa cari itu di usia muda. Saya dulu nggak gitu soalnya. Maksudnya kita dulu kan sangat terbatas dengan sosmed, terbatas dengan YouTube. Jadi inspirasi materi, inspirasi cerita itu sangat minim. Nah, adik-adik teman-teman sekarang yang generasi muda itu kan sangat mudah mengakses podcast mana aja, toko inspirasi mana aja. Saya rasa di usia 20 itu habis-habisin dengan trial and error. Mending error di usia seperti itu daripada error di usia yang lebih tua, 30 ke atas. Kalau di 20 itu trial error, ada gagalnya tinggal ngopi, udah lagi. Nah itu dicobain sampai menemukan, oke, saya akan fokus di dunia ini. Jadi
memang semuanya berproses ya, tidak ada yang instan sih, Iya, betul. semuanya berproses. Jadi ya udah di just do it, dilakoni, ya udah terus hasilnya kita pasti. Oke, betul banget yang dibilang sama Bu Azmir ini. Seperti yang udah kita pelajari di materi teorinya super ya. Kalau tidak dan error itu ada di umur 20-an, itu nggak apa-apa untuk gagal. Yang penting adalah passion karir kedepannya. Yang penting adalah continue alias istiqomah. Oke teman-teman, terima kasih. Bu Azmir, terima kasih atas waktunya. Oke, sekian video dari kami. Dadah.